Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan apa itu dinamika konflik etnopolitik. Perkenalkan, nama saya Mafira Putri Widi Alicia, NIM 1909 10 10 10 37 dari kelas Etnopolitik A2 yang diampu oleh Bapak Hanes Dadimolasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu konflik etnopolitik. Pada dasarnya, konflik ini melibatkan suatu kelompok etnis yang atas dasar karakteristik mereka dalam bertindak. Karakteristik itu konstruksi sosial dalam pemenuhan kepentingan di kelompok etnis di suatu negara. Dengan kata lain, antara etnis satu dengan yang lain akan ada konflik dalam mencapai kepentingan. Jadi, yang dimaksud dengan konflik etnopolitik ialah konflik yang terjadi di antara dua kelompok atau lebih yang melibatkan kelompok etnis. Kelompok etnis ini diketahui sudah ada sejak lama, yang berakibat terdapat wilayah yang memiliki etnis yang heterogen. Wilayah ini memungkinkan adanya konflik yang menjadi perebutan wilayah tempat tinggal. Dengan keadaan ini mengharuskan suatu negara itu harus membentuk konstruksi yang mampu mencakup seluruh etnis dengan secara adil. Dengan demikian, peperangan yang terjadi di antar negara itu digantikan oleh konflik internal, yaitu konflik antar etnis yang tinggal di negara tersebut. Selanjutnya, dimensi konflik konstelasi etnopolitik. Dapat dipahami bahwa potensi yang terjadi dari konflik biasanya banyak dari kelompok etnis yang ada di suatu negara. Banyak negara yang sudah berhasil untuk bisa mengatur hubungan di antara etnis dengan damai. Konflik yang dilibatkan oleh dua atau lebih kelompok ini disebabkan dari adanya perbedaan kepentingan. Di dalam jurnal tersebut itu sudah dijelaskan bahwa perhitungan potensi konflik etnopolitik bisa dijadikan titik awal dari pembangunan bangsa yang atas dasar etnonasional yang homogen. Oleh karena itu, mungkin lebih masuk akal jika menghitung potensi konflik etnopolitik itu dengan memeriksa konflik kekerasan yang terjadi secara terang-terangan. Perhitungan ini bertujuan untuk bisa melihat bagaimana kelompok etnis itu memiliki peran penting dan bisa menempatkan posisi mereka yang aman. Minoritas etnis. Menurut pendekatan ini, etnisitas menjadi konstruksi sosial yang beranggapan bahwa pembentukan dari identitas etnis tidak hanya dari pengalaman sejarah atau kepercayaan yang sama, tetapi faktor lain juga, misalnya seperti diskriminasi atau mobilisasi politik yang memang disengaja dalam mempertahankan kepentingan dari suatu kelompok etnis. Menurut pendekatan ini juga masyarakat bisa menentukan nasib mereka sendiri dan berusaha memperoleh status yang lebih baik. Terdapat 5 aspek dalam dinamika konflik etnopolitik. Yang pertama, pihak berkonflik. Yang kedua, hubungan antar pihak. Yang ketiga, permasalahan. Yang keempat, dinamika eskalasi atau penyelesaian. Dan yang kelima, sikap yang bersangkutan terhadap pihak. Aspek yang pertama, pihak berkonflik.
Suatu etnis bisa terbentuk karena adanya faktor yang historis dan faktor lainnya yang bisa mendorong suatu individu untuk memiliki pandangan yang sama. Ini berkaitan dengan suatu wilayah tertentu, dengan adanya historiografi suatu kelompok, kesadaran dari masyarakat untuk mendorong adanya terbentuknya suatu kelompok, adanya kesamaan budaya, dan adanya mitos yang mengatasdasari asal-usul. Nah, dari hal tersebutlah bisa ditunjukkan bagaimana terbentuknya etnis secara etnogenesis. Etnis ini memang identik dengan suatu negara yang memiliki tuntutan politik dalam kepentingan suatu kelompok yang bersangkutan. Menurut Donald L. Horowitz menyatakan bahwa banyak kesalahpahaman tentang konsep etnis dapat dihilangkan dengan menghilangkan anggapan bahwa ada yang namanya esensi dari etnisitas. Hal ini bisa digambarkan dari keanggotaan etnis sebagai sebuah kontinum yang mewakili kategori golongan mereka sendiri yang ada secara sukarela. Itu sudah ada sejak lahir. Aspek yang kedua yaitu hubungan antar pihak. Jika dilihat hubungan asimetris di antara etnis itu berpengaruh yang besar kepada konflik. Terdapat faktor dalam sumber daya yang juga mempengaruhi dari adanya hubungan di antara etnis. Karena hal inilah bisa memberikan legitimasi yang diperlukan oleh suatu negara. Dengan adanya etnis mayoritas ataupun minoritas bisa mendorong ketidakseimbangan yang nantinya menimbulkan ketidakpuasan untuk memunculkan konflik yang berkelanjutan. Terdapat juga salah satu ciri dasar dari sebagian konflik etnopolitik, yaitu asimetri mereka sendiri dan berlaku tidak hanya untuk ukuran kelompok yang terlibat dalam konflik, namun hal ini dalam jumlah orang yang terlibat serta ketersediaan sumber daya. Asimetri di sini kan berguna untuk menyeimbangkan seluruh kondisi yang bisa menyusun kondisi dari legitimasi itu diturunkan. Aspek yang ketiga yaitu permasalahan. Masalah menjadi ketahanan dalam identitas dan kepentingan. Adanya tuntutan dari setiap kelompok yang memiliki hak khusus untuk tidak dianggap serius dari suatu negara bisa menjadi bukti dalam hubungan asimetris yang terjalin di antara badan negara. Itu dapat menyebabkan konflik etnopolitik. Terdapat juga hak khusus yang diperjuangkan dari suatu kelompok etnis, yaitu pengakuan terhadap identitas mereka dari suatu negara. Tuntutan ini yang sangat sulit untuk dinegosiasikan. Sifat asimetris dari banyaknya konflik etnopolitik itu gerakan etnososial dan deskripsi fakta yang diberikan oleh masing-masing pihak mengenai masalah yang disengketakan. Yang keempat yaitu dinamika eskalasi atau penyelesaian. Dinamika eskalasi ini berupa konsekuensi, personalisasi, penyederhanaan, ancaman, serta kekerasan. Dari kurangnya solusi yang bisa menyelesaikan suatu konflik etnopolitik di internasional bisa mengakibatkan konflik ini berkelanjutan. Dengan munculnya konflik ini dianggap wajar dan menunjukkan kecenderungan dalam eskalasi ke resolusi kekerasan. Sampai saat ini, sedikit atau tidak ada penyelidikan yang sistematis terhadap perkembangan konflik dalam jangka yang panjang. Aspek yang kelima yaitu aspek terakhir, sikap yang bersangkutan terhadap konflik. Terdapat sikap pihak yang berkaitan dengan konflik etnopolitik.
yaitu posisi dari pihak terkait dalam hierarki sosial, polarisasi yang ada di antara pihak-pihak terkait, serta perubahan dari sikap pihak yang terkait dalam waktu yang cukup lama. Hal ini bisa menunjukkan sikap dalam regulasi yang beragam di dalam jangka waktu yang panjang. Dengan adanya perkembangan dan identitas ini akan mengakibatkan transformasi atau mobilisasi masyarakat yang bisa menguatkan loyalitas non-etnis, yang mana dalam hal ini terbentuk dari sikap yang dimiliki para pihak berselisih terhadap konflik itu sendiri. Tetapi dapat kita lihat bahwa aktor yang terlibat dalam konflik etnopolitik itu berasal dari aspek tiga tadi yang saya sebutkan. Kesimpulan yang bisa diambil yaitu suatu kelompok etnis menjadi satu sebagai kelompok yang memiliki latar belakang individu yang sama dalam jangka waktu yang panjang. Dengan arti lain, hal ini bisa membentuk suatu kelompok yang memiliki perasaan yang sama. Kelompok etnis ini berkumpul sebagai komunitas yang sudah ditakdirkan bersama, entah itu dari proses sejarahnya yang cukup lama atau panjang. Bahkan sengketa etnopolitik yang umumnya bisa melibatkan konflik identitas ataupun konflik kepentingan suatu kelompok. Mungkin cukup segitu aja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih yang sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.